Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name's Virgil Zelindra. I am 19 years old. I come from Indonesia. And then I want to... Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Bapak. Selamat malam Bapak. Malam dok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Virgil Zelindra yang bertugas jaga rumah sakit hari ini Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Alfian dok. Oke, Bapak Alfian. Oh iya, Bapak Alfian, mohon maaf Bapak sebelumnya nanti kita akan lakukan amnesis atau wawancara terlebih dahulu. Namun kita menggunakan bahasa Indonesia baik ya Bapak, supaya saling sepaham. Mohon kerjasamanya Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia dok. Iya, baik. Untuk usia Bapak Alfian berapa? Usia sekarang sudah 68 dok. Iya. Untuk tanggal lahir Bapak Alfian berapa ya Bapak? Tanggal lahir bulan 11 1952 di Palembang. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bapak, untuk agamanya apa ya Bapak? Agama Islam dok. Iya, Islam. Terus apakah Bapak sebelumnya sudah pernah menikah? Pernah dok. Oke. Baik Bapak, pada kesempatan malam ini saya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik dasar kepada Bapak. Untuk fisik dasar itu meliputi yang pertama itu inspeksi, yaitu melihat. Kedua, palpasi, meraba. Ketiga itu adalah perkusi, mengetuk. Dan yang terakhir itu adalah auskultasi atau mendengarkan. Untuk tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bagian tubuh yang Bapak rasakan. Yang Bapak rasakan untuk saat ini nantinya. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Oke, silakan nanti Bapak berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Baik, saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu untuk mempermudah pemeriksaan fisik dasar nanti. Dan untuk mempermudah pemeriksaannya juga, silakan nanti Bapak membuka pakaiannya terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih dok. Baik, setelah kita lakukan amnesis, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, sekaligus mengeringkan tangan. Nah, pertama itu kita harus menyiapkan tempat yang lapang untuk mencuci tangan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita buka bagian baju di pergelangan tangan untuk mempermudah dalam proses pencucian tangan nantinya. Kemudian kita pegang dan kita lipat. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bersihkan semua pergelangan tangan, bersih dari benda-benda seperti jam, cincin, dan lain sebagainya. Nah, pertama itu kita hidupkan air keran dengan siku-siku. Kemudian kita cuci tangan seperti biasa. Kemudian kita tutup. Setelah itu, pertama kita ambil sabun. Nah, kita ambil sabun. Kemudian untuk sabun ini, nanti kita akan mencuci tangan dibagi menjadi 3 zona. Zona pergelangan tangan, pertengahan tangan, dan zona pergelangan tangan sampai di regio kubiti. Nah, pertama itu kita menggunakan mencuci tangan dengan teknik cara WHO. Pertama itu kita cuci tangan di bagian telapak tangan. Setelah telapak tangan, kita cuci sela-sela jari. Kemudian telapak atau punggung tangan. Nah, setelah itu kita pakai jari kunci dan rotasi di bagian jari jempol. Setelah itu kita cuci seperti biasa.
kita hidupkan air. Kita cuci seperti biasa. Kemudian kita tutup lagi. Itu baru zona pertama. Kemudian zona kedua, kita ulang seperti tadi, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teori kunci, kemudian rotasi, kemudian kita cuci, kita hidupkan air keran dengan siku-siku, kita cuci seperti biasa sampai ke pertengahan pergelangan tangan di zona kedua. Kita tutup lagi, kita ambil lagi sabun, kemudian kita cuci lagi di bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teori kunci. Kemudian setelah kunci kita lakukan rotasi. Setelah rotasi kita cuci sampai ke regio kubiti. Nah, pada saat ini kita hidupkan air dengan siku-siku. Posisi tangan tegak. Nah, seperti itu. Dan setelah mencuci tangan, kita mengeringkan tangan dengan cara menegakkan dengan lurus, sehingga air-airnya itu mengalir dari arah distal ke arah medial, dari arah manus ke regio kubiti, supaya bakteri-bakteri itu bisa lewat dan bersih. Lalu kita keringkan. Kemudian nantinya kita lap dengan kain. Setelah melakukan amnesis dan wawancara, kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik dasar. Nah, di dalam pemeriksaan fisik dasar, yang pertama itu adalah inspeksi. Nah, inspeksi itu adalah memeriksa dengan melihat dan mengingat. Nah, inspeksi ini bertujuan untuk mencari tanda fisik dengan cara observasi. Kemudian kita harus berikan waktu yang cukup untuk lakukan inspeksi. Sebelum memulainya, inspeksi itu ada dua. Nah, yang pertama itu adalah general inspeksi atau kondisi umum dari pasien ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lokal inspeksi. Maksudnya lokal inspeksi itu adalah pada bagian area tubuh pasien yang mengalami keluhan nantinya. Nah, dengan inspeksi kita mendapatkan hasil pemeriksaan antara lain itu kesan umumnya. Kemudian kita juga harus mengetahui dengan cara inspeksi dengan cara melihat warna kulitnya, mulai dari rambut, kemudian kulit di bagian wajah sampai hingga ke kaki. Kemudian nanti kita juga melakukan perbandingan ukuran tubuh pasien, yang mana perbandingan ukuran itu baik dari gerakan nanti normalnya setelah melakukan pemeriksaan ataupun sebelum nantinya. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan ini kita harus berada di sebelah kanannya pasien atau dextranya pasien, seperti saya ini. Kemudian setelah itu pada inspeksi kita harus memperhatikan perbandingan ukuran kepala, bagian kranium, kemudian bagian tangan atau regio brachium dan antebrachium, baik sisi dekstra maupun sinistra. Kemudian kita perhatikan regio abdomennya. Kita inspeksi dulu sampai ke regio pedis nantinya. Kemudian setelah kita perhatikan itu, kita perhatikan juga warna kulitnya. Seperti rambut, apakah masih warna hitam atau masih normal, atau warnanya itu emang sesuai umur. Kemudian yang kedua itu mata, kulit, dan kuku. Kemudian kita pastikan penerangan yang baik dan temperatur suhu ruangan yang cukup. Oke, kemudian langkah kedua adalah palpasi.
Nah, palpasi itu adalah aktivitas pemeriksaan dengan cara merasakan sentuhan. Nah, sensasi yang berupa sensasi yang tampil atau temperatur, posisi, dan konsistensi dan vibrasi. Kita gunakan bagian-bagian tangan tertentu untuk merasakan area tertentu yang dirasakan oleh keluhan pasien tersebut. Nah, untuk sensasi tampil, kita gunakan ujung jari di bagian pertama itu adalah ujung jari di bagian perut nantinya. Nah, kemudian sensasi tersebut kita gunakan untuk merasakan suhu dari tubuh pasien itu sendiri. Kemudian setelah itu kita lakukan itu, jadi di sini detektor sensitifnya itu ada sensasi taktil, yaitu nantinya di bagian ujung jarinya pasien. Kemudian sensasi suhu yaitu di bagian dorsum atau manus. Kemudian sensasi posisi dengan genggaman jari. Kemudian sensasi vibrasi. Nah, dengan palpasi kita dapat melakukan sentuhan. Nah, semisal sensasi di bagian permukaan yang menonjol atau lunak. Misalnya kita menggunakan palpasi dengan cara menghangatkan tangan terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita lakukan sentuhan di bagian yang dirasakan pasien, terutama di bagian daerah pernafasan. Nah, kemudian setelah kita lakukan sentuhan di bagian daerah pernafasan, kemudian kita lakukan sentuhan dengan cara membandingkan gerakan dada pasien. Dengan cara membandingkan dada pasien, atau kita memeriksa bagian regio abdomen. Nah, kemudian setelah kita lakukan sentuhan, selanjutnya yang ketiga itu adalah perkusi. Perkusi itu dengan cara mengetuk permukaan tubuh pasien dengan jari tangan. Nanti akan menghasilkan suara beragam sesuai dengan densitas struktur di bawahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan organ-organ yang ada di dalam tubuh pasien itu sendiri. Nah, nanti akan menimbulkan suara-suara atau nada-nada yang ada 5 nantinya. Pertama itu kita lakukan teknik perkusi. Kita lakukan dengan tekanan atau kita lakukan sentuhan dengan tangan, yaitu bagian sinistra, yaitu tepatnya di bagian palanges jari ketiga. Nah, di jari ketiga ini tepat di bagian medius. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian seperti pertama itu kita lakukan pemeriksaan yang padat dulu, seperti bagian dorsum, dan seperti bagian yang masa itu masih padat seperti paru-paru. Nah, kita letakkan tangan seperti ini, kemudian kita lakukan pengetukan. Nah, kemudian setelah itu adalah di bagian sinistra pasien. Nah, nanti akan menimbulkan suara dari paru-paru itu adalah hipersonor, yang mana paru yang misalnya nanti mengalami kelainan nantinya. Nah, kalau yang ini masih dalam kondisi sehat. Kemudian setelah itu lalu kita lakukan pengutukan di bagian atau perkusi di bagian regio abdomen. Nah, jadi bagian jari ini kita tahan dan jari lainnya ini tidak kita tahan. Nah, kita ketuk di bagian interphalanges, bagian manus, tepat di bagian medius phalanges. Kemudian setelah itu, yang keempat,
kita lakukan adalah auskultasi. Nah, jadi auskultasi ini kita lakukan dengan cara mendengarkan suara yang terdapat di dalam tubuh pasien tersebut dengan menggunakan alat, yaitunya adalah stetoskop. Nah, alat ini berfungsi sebagai saluran pendengaran. Nah, ini stetoskop ini berfungsi sebagai pendengaran nantinya. Nah, kemudian stetoskop ini di sini ada dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi membran. Ini sisi membran, yaitu terdiri atas diameternya itu 3,5 cm sampai 4 cm, berfungsi untuk meneruskan nada tinggi di bagian sini. Kemudian di atasnya ini adalah sisi bell atau cup yang berbentuk corong berdiameter 3,8 meter. Nah, fungsinya untuk meneruskan nada rendah. Nah, baik, untuk di bagian auskultasi ini kita akan melakukan kuantitatif di jaringan atau di bagian organ seperti jantung, pembuluh darah, kemudian paru-paru dan usus. Nah, nanti klasifikasi suaranya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan di bagian jantung. Nah, pertama itu kita buka stetoskopnya terlebih dahulu. Oke, nah seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian pernapasan dan jantung. Nah, pertama itu kita lakukan pemeriksaan di bagian paru-paru terlebih dahulu. Nah, kita hitung selama 3 detik. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan di bagian jantung, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu di bagian regio abdomen. Nah, suara abdomen ini nanti peristaltik. Nah, di bagian usus juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian hepar. Lalu di bagian paru-paru. Oke. Nah, segitu. Baik Bapak, setelah kita lakukan amnesis, sebelumnya kita cek tekanan darah dulu ya Bapak. Oke, mari. Pertama itu kita ambil tensimeter. Oke, silakan Bapak. Oke, kita pasang di bagian regio antebrachium seperti ini. Nah, kemudian kita ambil stetoskop untuk mendengarkan suara pembuluh darahnya. Kita buka di bagian belnya. Kemudian jangan lupa kita pasang alat pematang untuk tensimeter. Oke. Kemudian langkah pertama, kita kunci terlebih dahulu di bagian ujungnya. Kemudian stetoskop kita letakkan di bagian nadi. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dari Bapak ini.
Lalu kita buka bagian ini sedikit. Oke. Nah, kita lepaskan pelan-pelan. Nah, ternyata didapat dari hasil pengukuran tekanan darah Bapak, bahwasanya tekanan darah Bapak dengan yaitu posisinya itu 110 banding 70. Jadi tekanan darah Bapak normal. Nah, untuk sistolnya itu 110, distalnya itu adalah 70. Jadi untuk sekarang ini tekanan darah Bapak normal. Nah, kemudian kita buka. Pertama itu kita harus menyiapkan tempat yang lapang untuk mencuci tangan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita buka bagian baju di pergelangan tangan untuk mempermudah dalam proses pencucian tangan nantinya. Kemudian kita pegang dan kita lipat. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bersihkan semua pergelangan tangan, bersih dari benda-benda seperti jam, cincin, dan lain sebagainya. Nah, pertama itu kita hidupkan air keran dengan siku-siku. Kemudian kita cuci tangan seperti biasa. Kemudian kita tutup. Setelah itu, pertama kita ambil sabun. Nah, kita ambil sabun. Kemudian untuk sabun ini nanti kita akan mencuci tangan dibagi menjadi 3 zona. Zona pergelangan tangan, pertengahan tangan, dan zona pergelangan tangan sampai di regio kubiti. Nah, pertama itu kita menggunakan mencuci tangan dengan teknik cara WHO. Pertama itu kita cuci tangan di bagian telapak tangan. Setelah telapak tangan, kita cuci sela-sela jari. Kemudian telapak atau punggung tangan. Nah, setelah itu kita pakai jari kunci dan rotasi di bagian jari jempol. Setelah itu kita cuci seperti biasa. Kita hidupkan air. Kita cuci seperti biasa. Kemudian kita tutup lagi. Itu baru zona pertama. Kemudian zona kedua, kita ulang seperti tadi. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari kunci, kemudian rotasi. Kemudian kita cuci, kita hidupkan air keran dengan siku-siku. Kita cuci seperti biasa sampai ke pertengahan pergelangan tangan di zona kedua. Kita tutup lagi. Kita ambil lagi sabun. Kemudian kita cuci lagi di bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari kunci. Kemudian setelah kunci kita lakukan rotasi. Setelah rotasi kita cuci sampai ke regio kubiti. Nah, pada saat ini kita hidupkan air dengan siku-siku. Posisi tangan tegak. Nah, seperti itu. Dan setelah mencuci tangan, kita mengeringkan tangan dengan cara menegakkan dengan lurus, sehingga air-airnya itu mengalir dari arah distal ke arah medial, dari arah manus ke regio kubiti.
supaya bakteri-bakteri itu bisa lewat dan bersih. Lalu kita keringkan. Kemudian nantinya kita lap dengan kain. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan fisik dasar telah selesai kita lakukan. Yang pertama itu adalah inspeksi, melihat. Kemudian adalah palpasi, meraba, perkusi, mengetuk, auskultasi, mendengarkan. Nah, kemudian kita laporkan nanti hasil pemeriksaan dasar tersebut kepada pasien nantinya. Dan jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada pasien. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.